Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara Desa. Saya Mada Sylvia Fikriani selaku host di tema kali ini. Temanya adalah proyek perubahan. Bersama narasumber hebat kita, Bapak Maghfri Ridwan. Siap. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya, Mbak. Bapak Maghfri Ridwan ini perlu kita semua ketahui bahwa beliau adalah koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Insya Allah ini pertanyaan yang nantinya memiliki tujuan yang real, Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah bukan pertanyaan kubur tapi Mbak ya. Iya, bukan. Belum Pak, waktunya kayaknya. Bagaimana awal mula munculnya program P3PD ini, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Mada, Pak Mada ya. Mbak Sylvia atau Mbak Mada, Mbak? Ya, bisa Pak, Mada bisa, Sylvia bisa. Oke, Mbak Mada. Jadi selamat malam semuanya. P3PD itu merupakan satu programnya dari Kementerian Desa yang fokus untuk melakukan penguatan terhadap berbagai elemen, terutama kalau yang di Kementerian Desa itu fokus pada penguatan di masyarakat desa, karena memang bidang yang menjadi kewenangan Kementerian Desa adalah melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya P3PD itu ada beberapa komponen gitu di dalamnya, sehingga tidak hanya Kemendesa sebenarnya yang terlibat dalam program P3PD. Ada Kementerian Menko PMK itu sebagai koordinator, terus kemudian ada Kementerian Dalam Negeri juga yang terlibat di sini. Nah, kemudian ada Kementerian Desa juga. Nah, Kementerian Desa fokus pada bagaimana melakukan penguatan di para pelaku di tingkat desa. Sebenarnya program ini muncul karena ada dua hal ya yang utama itu. Pertama adalah dengan munculnya undang-undang desa itu, kemudian di tahun 2014 ya muncul, kemudian berjalan hingga saat ini. P3PD itu muncul di tahun 2021 ya. Jadi sebelum itu dari hasil evaluasi, hasil refleksi itu kemudian dirasakan bahwa undang-undang desa itu masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya gitu. Sehingga butuh ada percepatan, butuh ada dorongan-dorongan agar pelaksanaan undang-undang desa ini bisa langsung lebih cepat lagi bermanfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, untuk itu dari hasil refleksi tadi itu kemudian muncullah program ini. Nah, di dalam program ini kemudian ada tiga isu utama yang coba untuk didorong untuk melakukan percepatan itu. Yang pertama adalah penguatan perencanaan berbasis SDGs, berbasis data. Kenapa harus berbasis data? Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Gus Menteri bahwa semua kegiatan, semua program yang ada di Kementerian Desa dan di bawahnya sampai ke desa itu harus berbasis data. Kenapa data itu penting? Karena memang ya data itu yang yang merupakan rangkuman dari hasil kajian, hasil pembacaan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga kalau kemudian program itu mau berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka program itu berdasarkan dari data yang ada. Nah, data apa kemudian yang baik itu adalah data yang langsung diambil
secara langsung kepada sasaran, pada kelompok sasaran. Dalam hal ini kalau bicara soal pembangunan desa, maka sasaran dari pembangunan desa adalah masyarakat desa itu sendiri. Sehingga proses pencarian data, pengumpulan data itu langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya sampling, bukan hanya dari kajian-kajian, tetapi langsung melakukan semacam sensus. Orang per orang, individu itu didatengin, kemudian ada beberapa instrumen pertanyaan gitu. Nah, dari itu maka ketemulah yang namanya data mikro. Karena di dalam data mikro itu berisi tentang informasi dari orang per orang yang ada di masyarakat itu. Si A, si B, si C, itu semuanya data, itu terkumpul di situ. Oke, itu tadi yang pertama ya soal SDGs ya. Yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini sangat penting. Jadi masyarakat itu bagaimana seluruh masyarakat itu bisa ambil bagian dalam proses pembangunan ini. Pembangunan itu dimulai dari pembuatan perencanaan, kemudian pelaksanaan pembangunan itu sendiri, pengawasan pelaksanaan pembangunan, sampai kemudian terlibat dalam proses pertanggungjawaban. Artinya bukan membuat pertanggungjawaban, tetapi turut bisa menilai pertanggungjawaban itu. Nah, kenapa ini penting masyarakat itu dilibatkan? Karena yang tahu kebutuhan masyarakat, ya masyarakat itu sendiri. Yang tahu apa yang harus dipenuhi oleh mereka, oleh masyarakat, oleh warga, ya warga itu sendiri. Sehingga sudah menjadi keniscayaan bahwa perencanaan, bahwa pembangunan itu mutlak harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kedua, apapun bentuknya nanti ya, bagaimanapun caranya, kita mesti bisa memberikan ruang dan melibatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penguatan inklusi dan akuntabilitas sosial. Inklusi itu bermakna kalau tadi sudah pelibatan masyarakat, inklusi lebih dalam lagi. Karena di dalam inklusi itu akan melibatkan pihak-pihak yang selama ini dalam tanda petik itu terpinggirkan, tidak punya akses yang cukup gitu ya. Kelompok-kelompok marginal. Nah, ini juga yang harus diajak untuk bicara dalam proses pembangunan itu. Selain proses pembangunan, mereka juga harus menjadi bagian bahkan kalau bisa menjadi aktor di dalam proses pembangunan ini. Kelompok ya, kemudian akuntabilitas. Bicara akuntabilitas sosial, maka itu tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya dengan kita melibatkan masyarakat, dengan melibatkan seluruhnya, ada inklusi, kemudian semua yang dilakukan itu bisa terdelivery, bisa kemudian bisa dia dipertanggungjawabkan dan masyarakat bisa menerima itu semua. Ini 1, 2, 3. Nah, kemudian ada tambahan lagi di dalam ada satu tambahan lagi, yaitu penguatan dan pengelolaan potensi ekonomi lokal melalui badan usaha milik desa. Ini juga sangat penting ya, karena salah satu upaya untuk bagaimana desa itu bisa mandiri, maka desa harus punya sumber keuangan yang tidak lagi bergantung dari dana transfer, tidak lagi bergantung dari dana yang dari luar, tapi bagaimana desa itu mampu menciptakan sumber-sumber keuangan, sumber pendapatan bagi dirinya sendiri. Selain itu, BUMDes juga punya misi lain, yaitu punya tanggung jawab lain, dari tanggung jawab sosial. Selain mendapatkan penghasilan untuk menambah pendapatan asli desa, BUMDes juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, jadi ada 2 fungsi BUMDes, fungsi sosial dan sekaligus fungsi
fungsi profit ya. Ini harus bisa berjalan seiring itu. Jadi harapan ke depan adalah jika isu-isu yang tadi itu mulai dari memaksimalkan data yang ada SDGs untuk perencanaan, kemudian pelibatan masyarakat, inklusi sosial, akuntabilitas sosial, terus kemudian pengembangan ekonomi lokal ini bisa berjalan seiring gitu, maka proses percepatan pembangunan di desa sehingga menjadi desa mandiri itu akan lebih berjalan dengan lebih cepat. Kira-kira gitulah. Iya. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Bapak, ini saya bisa mungkin Pak Yani saya bisa menyimpulkan bahwa adanya semua yang jenengan jelaskan itu utamanya ini semua menjadi lebih baik. Jadi semuanya untuk semuanya ya Pak, untuk masyarakat, untuk P3PD dan untuk TPP. Nah, membicarakan soal perubahan, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Apa tujuan dari proyek perubahan? Oh ya, ada satu hal yang penting ya, yang ini satu terobosan saya pikir ya, terobosan yang bagus dari Kemendes ya, satu inovasi untuk bagaimana keempat isu tadi itu bisa benar-benar membumi. Jadi kita Kemendes terutama itu tidak kemudian bisa melepaskan peran dari tenaga pendamping profesional yang sekarang ini berada di bawah Kementerian Desa. Jadi teman-teman tenaga pendamping profesional itu bagaimana kemudian mereka juga diajak untuk melakukan memfasilitasi percepatan pembangunan di desa itu. Bagaimana mempercepat kemandirian di desa itu. Nah, salah satu upaya bagaimana pendamping desa itu agar bisa lebih fokus untuk mendorong percepatan ini adalah dengan membuat satu gerakan dengan istilah proyek perubahan. Proyek perubahan itu berarti misalkan gini, secara teknis nanti gini, dari 4 isu tadi itu kita bisa mengambil satu isu yang sekiranya itu bisa kita dorong ke desa, dan kemudian sebagai pilot project kemudian kita bisa ambil satu desa ya. Katakan misalkan soal penguatan partisipasi masyarakat gitu. Misalkan di desa A proyek perubahannya adalah penguatan partisipasi masyarakat, maka teman-teman pendamping itu TPP ini membuat satu skema program yang memang fokus untuk melakukan itu, mulai dari melakukan pembacaan kondisi di desa itu seperti apa, existing di desa itu kayak apa, kemudian strategi apa yang dilakukan agar pelibatan masyarakat itu bisa benar-benar berjalan di sini. Terus kemudian ada menetapkan capaiannya apa, dan kemudian beberapa strategi yang nantinya akan dijalankan di dalam mendukung proyek perubahan itu tadi. Jadi ini akan dikawal oleh teman-teman pendamping secara berjenjang. Nanti ada teman-teman program ini memang nanti akan menjalankan, ada teman-teman di tingkat kecamatan di desa. Jadi PD PLD lah gitu ya. Kemudian TA PM kabupaten itu menjadi supervisornya. Jadi rencana proyek perubahan itu dibikin oleh teman-teman itu sendiri dengan melibatkan beberapa unsur dari warga masyarakat. Kemudian mereka bersama-sama menyusun perencanaan itu, menyusun proyek perubahan itu, kemudian di atas pengetahuan supervisor. Jadi tenaga pendamping profesional yang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat tingkat kabupaten itu terlibat dalam program ini sebagai supervisornya. Itu berjenjang ke atas. Ya. Seperti itu Pak ya ternyata. Nah, ternyata ada banyak sekali tujuan-tujuan yang mungkin itu nantinya akan membuat dampak baik ya Pak ya, yang semoga saja. Ya. Nah, amin. Ya, amin. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung sosialisasi dari proyek perubahan ini? Oke. Untuk menuju pada pelaksanaan program ini ada satu tahapan kita melakukan pelatihan ya. Jadi teman-teman TPP itu
dilatih selama kurang lebih 4 hari di Surabaya dengan terutama untuk melakukan penguatan dan refreshment terhadap 4 isu yang di awal tadi itu. Iya, SDGs, kemudian pelibatan masyarakat, terus inklusi dan akuntabilitas sosial, dan kemudian BUMDes. Ini teman-teman diajak untuk merefleksikan, karena kan teman-teman sebenarnya sudah melakukan kerja-kerja itu di lapangan selama ini. Nah, kita coba refleksikan ulang, kita refresh kembali, sehingga kemudian setelah ingatan kita itu benar-benar kembali dan sembari mengumpulkan semangat itu, maka kita ajak mereka untuk menyusun proyek perubahan tadi itu, begitu. Jadi pasca pelatihan ini ya teman-teman langsung nanti action di lapangan, langsung nanti di sesi terakhir pada saat pelatihan teman-teman diajak untuk membuat RKTL kan, rencana kerja tindak lanjut, yang itu nanti bisa langsung diaplikasikan di desanya masing-masing. Itu Pak, akhir dari pelatihan itu gitu Pak ya. Nah kemudian di pembahasan selanjutnya ini Pak terkait capaian. Nah capaian apa saja yang akan diraih dari program proyek perubahan ini? Bicara soal capaian itu kembali lagi ya, kita menyusun rencana itu kan berangkat dari 2 hal sebenarnya. Dari potensi yang dimiliki, apa yang kemudian bisa dilakukan, terus apa yang bisa dikembangkan ya dari potensi itu, kemudian persoalan atau masalah apa yang dihadapi sehingga dan kemudian harus dijawab, harus diselesaikan. Nah, dari 2 ini, maka capaian yang kita ingin capai berikutnya kemudian adalah bagaimana menjawab masalah dan mengembangkan potensi ini. Tentunya masalah dan potensi ini bisa kita gali dari data yang ada di SDGs tadi itu. Kembali ke data lagi Pak? Iya, kembali lagi ke data. Karena memang di SDGs itu data kan sudah sangat lengkap ya. Itu data mikro, kita bisa melihat persoalan yang dihadapi oleh masing-masing orang. Kita punya data by name, by address, kemudian sampai umur berapa, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, bahkan sampai dia punya sakit menaun atau tidak, itu di situ ada gitu. Sehingga sampai kebutuhan berapa, terus kemudian data-data teritori ya, data teritori, karena selain SDGs di Kementerian Desa juga ada data yang disebut dengan IDM, Indeks Desa Membangun, itu juga ada memuat data-data yang kondisi existing yang ada di desa. Dari 2 data itu kemudian kita bisa menemukan potensi dan permasalahan. Kalau potensi dan permasalahan sudah ketemu, maka kita baru bisa menyusun perencanaan itu, sehingga diharapkan nanti program atau proyek perubahan yang dilakukan teman-teman itu pertama bisa menjawab persoalan yang kedua adalah mengembangkan potensi tadi itu. Masalah selesai, potensi bisa dikembangkan, kira-kira gitu. Ya, baik. Tadi setelah membahas capaian Pak ya, nah ini yang selanjutnya adalah harapan. Kira harapan apa sih yang akan diperoleh dari proyek perubahan ini? Oke, harapan ke depan itu ya mimpi kita ya. Mimpi semua, mimpi semuanya gitulah ya. Semuanya punya mimpi seperti yang pernah Bung Hatta sampaikan, bahwa Indonesia itu akan bersinar terang itu bukan karena nyala obor yang ada di Jakarta, tetapi Indonesia akan bersinar terang itu ketika lilin-lilin itu menyala di seluruh desa. Artinya gini, bahwa kekuatan Indonesia itu kan ada di desa sebenarnya. Sekian lebih dari separuhnya wilayah Indonesia kan di desa. Ketika desa ini mampu berjalan dengan mandiri, maka Indonesia juga akan mandiri. Ketika desa itu berkembang dengan bagus, maka perkembangan di Indonesia juga akan bagus. Bahkan kalau kita melihat data IDM tahun 2021 itu 74% IDM nasional itu disumbang oleh IDM desa. Nah, 74%. Sehingga kita bisa
dari data itu aja, satu data itu kita bisa melihat bahwa kalau desa mandiri maka Indonesia akan jaya lah kira-kira gitu. Sehingga harapan kita ke depan bagaimana kita bekerja, berkhidmat dengan sungguh-sungguh agar proses mencapai pada kemandirian desa itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Harapannya itu yang pertama. Yang kedua, karena ini proyek perubahan ini tidak hanya kami saja gitu ya, ada pihak-pihak lain yang terkait di situ, ada pemerintahan desa, ada masyarakat desa, kemudian ada stakeholder lain, pemerintah kabupaten, ada teman-teman di program lain yang juga sama-sama mengawal P3PD gitu ya. Itu ada satu kolaborasi, ada kerjasama yang saling mendukung gitu, saling mensupport, sehingga program ini bisa berjalan dengan lebih bagus gitu, lebih baik, lebih lancar. Semuanya jalan bareng-bareng bersama-sama menuju satu titik yang sama, desa mandiri, kira-kira gitu. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana caranya supaya Indonesia ini menjadi desa mandiri semua gitu Pak ya. Iya. Iya. Kalau desa mandiri warganya kan juga bahagia. Iya. Makmur semua ya Pak ya. Ya, amin, amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak waktunya Pak Mansuri. Sama-sama. Semoga pembahasan saya kali ini bisa bermanfaat bagi semua TPP, bagi semua masyarakat Indonesia khususnya, dan bagi para pemirsa. Nah, sini saya pada Sylvia Fikriani akan undur diri dari podcast kali ini. Tetap stay tune dan sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe di YouTube Suara Desa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya desa, desa bisa.